Assalamualaikum sahabat Quran. Kali ini Nadia ingin mengajak kalian untuk melihat keseruan Santi Putri sedang mengaji di pagi hari. Yuk, sama-sama kita lihat. Nah, biasanya Santi Putri menghafal di raudo atau menyebar di sekeliling raudo. Yuk kita tanya. Gimana rasanya kamu menghafal Quran? Enak. Ada susahnya ada. Yuk kita tanya ke orang yang lain. Pada pinjam Quran. Susah nggak pinjam Quran? Susah. Nah, sahabat Quran, pasti kalian penasaran kan sama keseruan Santi Putri menghafal? Yuk masuk. Asik. Ya lah. Gimana rasanya kamu menghafal Quran? Jawab. Nggak tahu. Pada males semua. Apa sih tantangannya menghafal Quran? Sahabat Quran mau tahu nih. Terus suka ngalir Quran. Kalau misalnya kita ada di masa-masa perayaan, biasanya kita tuh malas buat ngulangin. Oh gitu. Sekarang kalian udah pinjam Quran? Udah 30 juz guys. Kita lihat yang lagi setoran ya. Nih, Nadia mau nanya nih, gimana rasanya menerima setoran dari anak masjid? Butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Terus kemudian harus banyak motivasi untuk anak-anak dan juga lumayan butuh waktu yang lama karena biasanya anak itu kalau setoran 2 halaman, 3 halaman, kadang 5 halaman, bahkan kadang setengah juz gitu. Karena kan kalau mungkin harus tahu runtutannya dari halaman per halaman. Oh gitu ya. Coba tanya ke wanitanya. Gimana susah nggak masjid? Biasa. Sudah berapa sekarang? 15 juz. Jadi dari anak mungkin kebetulan wanita ini yang paling banyak. Makasih Sada. Ya sekarang kita keluar. Nah, sahabat Quran, kalian pada penasaran kan yang udah setoran? Mereka lagi makan gorengan, yuk nanya. Nih, ada gorengannya, enak loh. Banyak, makanya pantesan mereka pada beli gorengan semua. Oh ya, Nadia mau nanya nih, gimana rasa suka duka kalian saat sebelum 30 juz dan menghafalnya gimana? Sukanya aku Quran sembuh. Terus ya balasannya buat ngasih mahkota ya. Kalau dukanya ya banyak, ada males, ada ngantuk, ada lapar. Tapi ya berusaha untuk Lagi apa nih? Makan gorengan. Lagi ngapain? Lagi nanya apa? Lagi nanya nih mereka setelah setoran dan juga gimana mereka rasanya masih ngafal. Oh gitu, oke lanjut. Aku mau denger dong gimana. sukanya ya Quran tuh seru. Terus banyak pengalaman juga sih kan. Pengalamannya apa aja tuh? Ya Itu susah gitu kan. Gimana kak? Nangis. Kakak sering nggak nangis? Nangis kalau nggak masuk itu nangis. kalau malas itu suka nangis sampai Kayak lupa lagi udah dihafal. Susah apa enggak ngafal tuh? ada susahnya. Tapi kadang yang susah itu kalau dicoba, insya Allah jadi mudah kok. Iya. BTW kalian udah berapa juz nih? Udah, Masya Allah udah hafal 30 juz ya.
baru di sini nih. Coba apa namanya? Kan tadi suka duka nih karena dia. Aku pengen tahu dong mereka harapan untuk apa namanya pesan-pesan untuk ayah ibunya. Iya, untuk harapan kalian untuk pesan-pesan ayah ibu kalian mau ngomong apa nih? Mumpung mereka lagi nonton. Ayo. Doain kita buat Kamera dong kali lihatnya. doain kita buat semakin gampang menghafal Qurannya dan kita jadi serius. Ya, Uang yang banyak soalnya uangnya udah habis. murah gitu buat ngapal kan. Hah? Lapar terus kalau Iya, ngapal lama-lama kan jajan mulu. butuh asupan yang banyak. Kalau Iya. kita banyak jajan gitu, jadi ya Kayak Biar gak lebih sakit. banyak gitu kan. ininya lebih Biar cepet-cepet selesai gitu kan. Doanya dong untuk orang tua. Semoga dilancarkan rezekinya sehat selalu. Harapan untuk kedepannya pesantrennya mau gimana nih? Jadi Guys. Ustazah, maaf mengganggu. Nadia mau nanya. Apa ya? Nadia ini depan anak ada anak yang Gimana rasanya menerima setoran Nadia? oh Nadia senang sih. Ada yang tidak disukai? Pertanyaannya tuh apa lah nggak suka tuh? Biasanya Nadia sering nggak lancar atau kayak misalkan lancar atau kadang setorannya sambil tidur atau apa gitu. Biasanya Nadia gimana sih? Mau nanya. Siapa yang tanya Nadia? Jauh. Apa lah Nadia tanya kayak gitu? Gimana Nadia kalau setoran misalkan kayak sambil tidur gitu? Oh, Nadia itu sih pinter anaknya, gampang hafalnya, tapi Sahabat Quran, ada yang lagi setoran nih, tapi kayak keributan gitu. Kayaknya ada yang lain nggak, kayaknya ada yang lagi nggak lancar deh. Lihat, lihat. ayo lihat. ayo warnanya dipakai. Dadah, Nadia mau nanya, maaf ya mengganggu. Gimana nih kok dimarah-marahin anaknya? Ini bukan dimarah, tapi kan biar bagus, bacaannya bagus. Jadi tadinya dipakai, mahrotnya dipakai. Oh gitu. Maaf ya mengganggu, makasih Ustazah. Ayo ulang lagi. Kayaknya ada yang lagi tidur nih. MJT, gak boleh MJT. Kak Bella udah setoran belum? Setoran. Setoran. Nah, sudah. Udah setoran, dapat berapa halaman hari ini? Dua. Iya, hari ini dapat 2 halaman. Susah nggak? Suka dukanya Kak Bella tuh sering tidur ya di sini ya. Ih, ketahuan MJT. Gimana ngantuknya? Pulas gak tidur ya? Ya Allah, kamu sih dateng. Tadi bangun jam berapa? Kok bisa tidur sekarang? Jam 3. Oh, Masya Allah, tahajudan ya? Iya. Masya Allah, sahabat Quran di sini tuh santri putri, santri putra. Kalau pagi-pagi wajib sholat tahajud. Kayak kalau nggak tahajud nanti dapat kesadaran. Ada lagi nih yang gitu. Kamu dipanggil nih sama Ustazah, disuruh setoran. Kamu berdosa banget aku tadi. Udah. Quran. Nah, biasanya pesanan Quran itu sahabat Quran. Pesanan macam Quran itu sangat indah dan luas. Biasanya santri-santri putri itu pada bingung mau ngafal di mana. Sini Zulfa sini. Nadia mau nanya. Gimana? Udah masuk ngafal? Gimana? Ngafal susah nggak? Lumayan. Biasanya Zulfa setoran di mana? Ngafal di mana? Di kemarin Siapa mentor Zulfa nih? Kak Imel. Yuk, ada yang juga yang di sana loh. Ada yang di Roldo, ada yang depan Kenke, ada yang di depan asramanya, ada juga yang di depan rumah Ustadz. Yuk, lihat. Udah setoran belum? Katanya belum setoran guys. Biasanya di sini juga pakai bahasa Arab loh. Jangan guys. Pada tahu Kak Jamila. Nah,
Nah, sahabat Quran, Nadia mau ngasih tahu nih. Biasanya di Multifatul Quran itu ada harinya untuk berbahasa Arab, diwajibkan untuk berbahasa Arab. Nah, Kak Jamila udah setoran belum? Lama. Belum. Lama artinya tuh belum. Tasmi artinya tuh belum setoran. Jadi Kak Jamila belum setoran. Semangat ya, Kak. Ya. Hamasa. Nah, sahabat Quran, di sana lagi ada yang ngafal Quran, piketan di rumah Ustadz. Nih, ada Kak Hilma. Kak Hilma sekarang lagi piketan asrama mana? Ya, sama Fatimah. Lagi piket asrama Fatimah. Biasanya tuh gimana sih kok ada piket-piketan ngaji depan rumah Ustadz gitu? Oh, jadi di situ tiap harinya itu kayak misalkan di jadwal. Kalau hari ini tuh hari Rabu, jadi hari Rabu itu tiketnya sama Fatimah. Jadi sistem tiketnya itu kita itu ngaji di depan rumah Ustaz. Per asrama gitu ya? Jadi bergantian kan? Iya. Dan ini ada Kak Pipung. Jangan apa? Kak Pipung gimana? Udah 30 juz ya? Gimana? Susah gak nih? Finger Quran apa mungkin? Mungkin. Siapa mentornya? Zahra Nabila. Udah Nabila lagi nih setoran guys. Sahabat Quran. Kak Pipung dalam apa sih proses mungkin setelah 30 juz itu ribet gak? Apa nih proses apa? Proses mungkin gitu kayak gimana caranya? Tergantung orangnya sih, kan biasanya kata orang-orang kalau merja tuh lebih susah dari biada. Tapi tergantung orangnya juga. Kalau bagi Kak Pipung itu susah apa mudah? Ya ada susahnya dan mudah. Lebih mudah menghafal atau murojaah? Maaf. Lebih mudah menghafal. Pas lagi menghafal apa suka dukanya? Ngantuk. Ini ada yang mau disampaikan nggak ke orang tua? Mau lagi nonton lah. Iya, ayo sampein lagi pada kangen lah. Enggak, aku aja nggak tahu mau ngomong apa. Enggak. Nih, ini rumah Ustadz nih. Yuk kita tanya yang di dalam. Nah, karena dua, Nadia mau nanya. Satu kata buat menghafal Quran nih, buat sahabat-sahabat Quran kalian. Oke, satu kata buat menghafal Quran itu penguasa dunia. Weh, keren. Kita lihat Kata buat penghafal Quran apa ya? Makan gorengan. Satu kata buat penghafal Quran, jadilah orang yang jadilah penguasa dunia. Ya gimana ya, kalau udah hafal Quran ya pasti semua ilmu di dunia itu pasti bakal lengkap. Iya. Makasih Kak Nara. Sebenarnya bukan satu kata sih. Enggak apa-apa ya. Jadi kita tanya selanjutnya. Enggak kena kok, enggak kena. Kak kan juga. Pada kabar guys. Ini anak Nadia mau nanya ke Kak Desra. Gimana? Satu kata untuk menghafal Quran. Ahli jannah. Ahli jannah nih kata Kak Desra. Karena nih. Satu kata buat menghafal Quran. Ini guys katanya. Ini kan orang. Satu lagi. Satu kata buat menghafal Quran gimana? Atau kayak Menghafal Al-Quran itu Masya Allah banget ya. Jadi menghafal Al-Quran itu gak bisa orang sembarangan. Jadi kita yang menghafal Al-Quran insya Allah yang sudah dapat hidayah dari itu bukan satu kata. Iya, bukan satu kata tapi dalam mendalam. Dengan ada orang. Sahabat Quran, kita lihat keseruan lainnya yuk. Nadia mau nanya nih, ada nggak satu kata, dua kata untuk menghafal Quran, calon penghafal Quran yang ada di rumah? Ada nih, kita ada satu lagu buat penghafal Quran. Jadi para penghafal Quran, tak semudah membalikan tangan. Penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan. Tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Semangat buat para penghafal Quran yang ada di rumah semuanya. Kami percaya kalian bisa.
Nah, sahabat Quran sekalian, kalian udah pada tahu kan keseruan dan suka duka Sandi Putri menghafal Quran. Mumpung pesantren motivator Quran sedang membuka pendaftaran baru, jangan lupa untuk ikut gabung. Hanya ada 100 santri loh yang keterima. Pasti kalian bakal bahagia banget yang keterima. Nah, saya Nadira Tisha Putri. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, share, subscribe karena satu subscribe kalian adalah bentuk cinta kalian kepada Al-Quran. Assalamualaikum. PSB Motivator Quran Excellencia Indonesia. Mari bergabung bersama kami pesantren idaman pesantren India. Sukses berkah mulia. PSB Motivator Quran